Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah Majelis Ta'lim Masjid As-Salam rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kewajiban, ya. Syukur adalah suatu kewajiban, ya. Jadi tidak bisa tidak, harus bersyukur, ya. Jangan hanya dianggap syukur itu sesuatu yang sifatnya mustahab atau sunnah, tapi dia adalah wajib, ya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya sehingga pada petang hari ini kita bisa bermajelis kembali, ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam janjikan. Barang siapa yang ia duduk di masjid-masjid dari masjid Allah Subhanahu Wa Taala dalam rangka ajar mengajari kitabullah dan sunnah nabinya, ya, dalam rangka membaca kitab Allah, juga demikian pula sunnah nabinya, maka Allah akan turunkan rahmat kepada kita semua, ya. Dan Allah akan jadikan para malaikat, ya, merendahkan sayap-sayapnya. Juga Allah akan menyebut kita di hadapan para makhluknya di langit sana sebagai bentuk pujian kepada kita. Maka di antara bentuk ingin dipuji, ya, ingin disanjung, ingin dianggap, ya, ingin mendapatkan legalitas, ya, yang itu bahkan dituntut adalah ketika kita ingin dipuji dan dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika kita ingin dipuji manusia, ingin disanjung manusia, itu adalah tercela dan itu pertanda rendahnya jiwa dia. Namun tatkala kita ingin dipuji Allah, zat yang menciptakan kita dan maha mulia, sungguh inilah yang sangat diharapkan dan dituntut. Jangan dibalik, ya. Ketika di hadapan manusia dia ingin disanjung, dipuji dan diakui, bahkan dengan berbagai cara, dengan berbagai sarana dia melakukan sesuatu agar dianggap, dipuji dan diakui. Namun di hadapan Allah malah dia abai, enggak mengharapkannya, ya. Maka ini sungguh keterbalikan yang luar biasa. Betapa rendahnya seseorang yang menginginkan pujian orang atau makhluk-makhluk rendahan, namun malah meninggalkan pujian dan pengakuan dari zat yang paling mulia, yakni Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita berusaha agar Allah menyebut-nyebut kita di hadapan makhluknya, memuji kita di hadapan makhluknya, ya, dengan cara menuntut ilmu di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada menuntut ilmu di selain masjid dan itu boleh, ya, dan itu kebaikan, namun di masjid Allah ia adalah yang paling utamanya. Baik. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, dan insyaallah pada perjumpaan kita tentang hari ini, setelah beberapa waktu kita telah selesaikan secara ringkas dari kitab yang ringkas, ya, yakni kitab Ta'dhimus Sunnah. Dia kitab yang sangat ringkas, namun dengan ringkasnya dia karena akhir zaman ini betapa lemahnya semangat manusia dalam menuntut ilmu, sehingga sesuatu yang ringkas harus diringkas kembali, ya. Diringkas kembali sehingga seringkas-ringkas ringkasan. Itu pun kadang-kadang sudah cepat dilupa. Dan agar tidak bosan, juga agar bertambah pengetahuan kita, maka insya Allah pada malam hari ini kita akan memulai pembahasan baru, yakni kitab baru namun pembahasan lama, ya.
dan agama kita ini adalah sesuatu yang telah lama, ya. Maka jangan pernah bikin-bikin sesuatu yang baru dalam agama ini, ya. Kitab kita dibahas pada malam hari ini sebagai pembahasan baru, namun apa yang terbahas di dalamnya insya Allah sesuatu yang telah lama yang dibawa Nabi semasa hidupnya, ya. Dan kitab kita yang ingin kita bahas adalah kitab yang ringkas pula, namun Allah berikan padanya insya Allah suatu keberkahan yang besar, yakni kitab yang berjudul Al-Arba'un An-Nawawiyah. Ya. Jadi 40-an hadis yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dan beliau adalah salah satu imam dari imam-imam Ahlus Sunnah dan termasuk pembesar dari mazhab Asy-Syafi'i, ya, termasuk tokoh Syafi'iyah yang sangat diakui baik oleh sesama mazhab maupun yang berbeda mazhab. Dan beliau termasuk ulama besar yang Allah wafatkan di usia yang masih muda, karena diriwayatkan umur beliau kurang lebih sekitar 40-an tahun, atau di sana disebutkan sekitar 45 tahun, ya. Dan beliau menikah dalam keadaan belum menikah, meninggal dalam keadaan belum menikah. Bukan karena nggak suka wanita, sebagaimana hari ini betapa banyak orang-orang yang diagung-agungkan, ya, bahkan dimuat di televisi-televisi, bahkan menjadi juri-juri Al-Quran, namun terpalingkan darinya isi Al-Quran. Seorang laki-laki yang mungkin tampan rupawan, betapa banyak para wanita mungkin mengidolakan, tapi Allah palingkan hatinya dengan menyukai sesama pria, wal'iyadzubillah. Dan ini termasuk makhluk yang dijanjikan azab Allah sebagaimana kaumnya Nabi Lut alaihissalam, ya. Maka Imam Nawawi tidak menikah bukan karena itu, tapi karena memang betapa sibuknya dia dalam menuntut ilmu dan dalam menulis serta dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga saking padatnya Allah tersibukkan beliau dengan ini sehingga terluputkan darinya menikah. Dan ini termasuk dari takdir-takdir Allah yang harus diimani, ya, harus diimani. Kalau sekarang mungkin ada jamaah kita belum menikah, ya, mungkin ada kesibukan atau mungkin belum datang jodoh, tapi ojo sampai ora pengen nikah. Nikah itu enak. Percaya rasil? Enak. Takut bapak-bapak ora percaya. Enak sekali. Nah, dan beliau menulis kitab ini berisi sekitar 42 hadis, dan hadisnya diambil matan-matannya saja. Jadi hadisnya ditulis secara ringkas, ya. Maka kitabnya hanya kitab saku yang pendek, namun karena keberkahan insya Allah dari Allah, kitab yang kecil itu di sana disyarah, diberi penjelasan, diberi uraian, diambil faidah darinya sesuatu yang sangat luas. Bahkan dari masa beliau, ya, datang ulama semasanya Ibnu Daqiqil Aid, kemudian ulama-ulama setelahnya hingga masa kita ini, ulama tak jemu-jemunya, tak puas-puasnya mensyarah kitab ringkas bernama Arba'in Nawawi. Masya Allah, di umur yang pendek Allah berikan keberkahan, dan hendaklah kita minta berkah pada Allah hal seperti itu. Jangan sampai kita berumur panjang, bahkan dibeli nilai plus dari umur. Yang umumnya umat Muhammad itu hanya sekitar 60-an, kita diberi lebih mungkin sampai 70, 80-an, jangan sampai terhilangkan berkah darinya. Mung dawa umure nang kelangan berkah. Bagaimana kita meniru para a'immah? Mereka diberi berkah karena mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah kita akan membahas kitab Arba'in Nawawi ini, dan kita akan nukilkan sedikit dari sebuah syarah yang agak tebal, ya, karena di sana ada kitab syarah Arba'in Nawawi bernama Jami'ul Ulum wal Hikam dengan syarah yang lumayan panjang. Namun ini kita ambilkan syarah dari Syekh Yahya Ibnu Ali Al-Hajuri dari hasil ceramah beliau, ya. Dan dari kitab yang
sedang ini kita mungkin akan ambilkan secara ringkas sehingga kita namakan faedah ini dengan fawaid min syarhi al-arba'in an-nawawi di Syekh Yahya Ibn Ali al-Hajuri hafizallahu ta'ala. Ya. Baik jamaah rahimani wa rahimakumullah, itu sebagai pengenalan sedikit terhadap penulis kitab ini. Tak kenal maka tak sayang, ya. Jangan sampai kita menulis atau mengenal penulis majalah-majalah, ya, atau kita mengenal penulis novel-novel, ya, atau penulis cerita-cerita horor, ya, atau penulis naskah-naskah film dalam keadaan kita nggak mengenal siapa penulis kitab-kitab yang sangat utama untuk kita pelajari. Nah, baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah, dan insya Allah kita akan langsung masuk pada hadis pertama dalam kitab Al-Arba'in. Disebutkan di sana penulis syarah ini atau pensyarah membuat judul dengan hadisul a'mali bin niyat. Hadis yang menjelaskan tentang amalan-amalan itu disesuaikan atau butuh dengan adanya niat-niat. Ya. Maka beliau menyebutkan awwalu maftatahal Imamul Bukhari sahihahu bih faqala rahimahullah. Ya. Imam Al-Bukhari pertama-tama membuka sahih beliau, ya, yakni sahih Bukhari, ya. Maka di awal-awal dia memulai kitab beliau tersebut, beliau rahimahullahu mengatakan atau menuliskan di dalam kitab sahihnya, kata beliau, haddatsana Al-Humaidi Abdullah ibnu Zubair qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Yahya bin Sa'id Al-Ansari qala akhbarani Muhammad bin Ibrahim At-Taimi annahu sami'a Alqamah bin Waqqas Al-Laitsi yaqulu sami'tu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu 'alal mimbar qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Imam Bukhari menyebutkan telah menyampaikan hadis kepada kami Humaid bin Abdullah bin Zubair. Beliau berkata telah menyampaikan hadis kepada kami Sufyan. Beliau berkata telah menyampaikan kepada kami hadis Yahya ibnu Sa'id Al-Ansari. Beliau berkata telah mengkhabarkan kepada kami sebuah hadis Muhammad ibnu Ibrahim At-Taimi annahu sami'a Alqamah, ya, bahwasanya Ibrahim At-Taimi beliau mendengar Alqamah bin Waqqas Al-Laitsi yaqul, beliau mengatakan aku mendengar Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu, waktu itu dia berada di atas mimbar dan Umar ibnul Khattab mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini loh keutamaan kita kaum muslimin, ya. Maka hendaklah seseorang berhati-hati dalam menyebutkan perkara agama ini. Agama ini diriwayatkan, ya, diriwayatkan, bukan sesuatu yang dibikin-bikin. Maka tatkala seseorang menyampaikan agama, tanya ada sumbernya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam apa tidak? Ini kemurnian agama kita. Kenapa agama-agama yang lain tidak terjaga? Kitab-kitab yang lain bahkan tidak jelas meskipun namanya sama. Di saat dulu Allah menurunkan kitab tersebut dalam wahyunya, namun berakhir dengan perubahan yang begitu banyak. Di antara sebabnya adalah tidak diriwayatkan runtut sebagaimana agama kita, yang hingga hari ini agama kita jelas dari siapa datangnya. Kalau diruntut, diteliti secara ilmiah pun akan ketemu memang ini berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sana akan segera ditemukan siapa-siapa yang memalsukan agama kita, ya. Maka hendaklah kita mempelajari perkara ini.
Umar mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au ilam ra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilai. Kalau di sana ikhwan mungkin menemukan sedikit perbedaan redaksi, maka itu hal lumrah dalam periwayatan hadis tapi maknanya tidak berbeda ya. Mungkin di sana ada lafaz faman kanat hijratuhu lid dunya, bukan ilat dunya, yusibuha awim ro'atin yang kihuha. Dalam kitab kita disebutkan au ilam ro'atin. Kalau yang lain awim ro'atin, di sini disebutkan au ilam ro'atin. Ya, maka itu hal yang bisa diterima dalam periwayatan hadis. Maka barang siapa ingin lebih paham berkaitan dengan ini, silakan mempelajari berkaitan ilmu mustalahul hadis. Ya, au ilam ro'atin yang kihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya atau hanya saja amalan-amalan itu binniyati, disesuaikan dengan kadar niat-niatnya. Dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang dia niatkan. Ya, maka barang siapa yang hijrahnya tujuannya dunia yang ingin dia raih atau perempuan yang ingin dia nikahi, maka hijrah dia akan mendapatkan apa-apa yang dia niatkan hijrah tersebut kepadanya. Itu disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam al-Muhaddithin, ya, dua imam muhaddis pemegang riwayat yang paling sahih, yakni Imam Bukhari dan Muslim dengan berbagai lafadznya. Dan mumpung masih awal dan ini hadisnya pendek, maka saya berharap antum nggak peduli nom, nggak peduli tuwek. Pak nggih kula jenengan kula nggih pun tuwek, kadang-kadang sering lalian, tapi ayolah latihan diapal nih, karena ketika kita menghafalkan hadis ini cukup membantu mengurangi resiko pikun. Wong tuwek niku umumnya pikun, okay? Tapi lah untuk murojaah hadis, menghafal ayat dan semacamnya, meskipun mari diapal lali maneh, sesuk di murojaah maneh, ya itu sangat membantu keawetan penalaran kita. Biasanya arep pikun nggak sido insya Allah. Ya. Maka hendaklah menghafalkannya, dan insya Allah hari ini siapa yang hafal saya harapkan untuk mensetorkannya, ya. Ya, saya awali dari yang tua. Cuma kalau yang tua biasanya aku tak buri wae, tut buri handa yani. Nah, berarti diganti yang muda, ya. Indak ya rifat ikro kum wakro anta. Baik. Al-akhir yang lain. Mas Asil, hafal Mas? Hafal insyaallah. Masuk lali berarti. Di antara bapak-bapak yang hafal monggo mboten usah sungkan wong kebaikan. Kalau lek teng griya nggih kon setor ya, kadang yo ngadeg wis tuwek ngene kon ngadeg, tapi yo piye maneh wong itu kebaikan gak rugi. Mas Irwan tasih hafal? Pak Win kudu hafal Pak Win. Hafal tol Iqra.
Ahsantum. Bapak-bapak yang lain tadi setor monggo. Ini bukan setoran bank loh ya. Setoran bank itu menyulitkan. Masih mau setor Mas yang di belakang? Belum. Iya. Mudah-mudahan pada majelis yang selanjutnya mayoritasnya sudah hafal. Oke. Faedahnya dengan menghafal niku besar sehingga ketika kita melakukan sesuatu teringat hadis tersebut maka kita akan mendapatkan pertolongan Allah untuk bisa menerapkannya. Nah, itu termasuk murajaah yang paling bagus ya. Baik, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah telah diawali setoran hafalan kita pada malam hari ini oleh beberapa ikhwah. Mudah-mudahan yang lain diberi semangat untuk bisa mengikutinya. Ya. Kemudian kita baca secara ringkas syarah kitab tersebut. Ya. Setelah beliau menyebutkan hadis berkaitan dengan niat tersebut, maka beliau menyebutkan wa akhrajahu Muslim walakin laisa fi awwali kitabih kal Bukhari. Ya. Jadi hadis ini disebutkan tadi di awal. Ngapunten nggih, kita memulai pelajaran kita hari ini memang rada saya sedikit rubah polanya karena saya berharap meskipun Siti enek bekasi kalau mungkin kita sudah belajar di sini beberapa tahun, nek ustate prei yo ilmune hilang, nek ustate libur berarti ilmune mandek. Nah, saya berharap dengan metode yang sekarang semakin ada yang tersisa dalam diri-diri kita dari ilmu tersebut ya. Kalau yang tadi pertama pensarah menjelaskan bahwasanya Imam Bukhari membuka kitab sahihnya dengan menyebutkan hadis ini. Nah, di sana Imam Muslim juga mengeluarkan hadis ini, meriwayatkan hadis ini dalam sahihnya, tapi bukan di awal kitabnya, bukan di awal kitabnya. Dan demikian pula wa katsirum minal musannifin ya. Dan demikian pula banyak para penulis kitab menyebutkan hadis tersebut. Akan tapi Imam Muslim menyebutkan hadis ini di dalam kitab Al-Imarah ya, di dalam sahih beliau pada bab Kitabul Imarah ya. Beliau mengatakan babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-a'malu binniyati. Jadi ada dua lafaz di dalam Bukhari disebutkan al-a'mal bin niyati dengan jamak ya, bin niyati. Kalau yang di Imam Muslim dan ini yang mutafak yang disepakati dalam dua riwayat disebutkan al-a'malu bin niyati. Bin niyati. Ya. Ini bahasa Arab itu bidodowo bido cendek. Nanti maknanya sudah berbeda. Ya. Wa annahu yadkhulu fihil ghurur wa ghairuh. Dan bahwasanya berkaitan dengan niat ini akan masuk pada suatu niat itu sesuatu yang mungkin menipu dan selain dari hal-hal yang seperti itu ya. Hadza wa qad al haditsu an ghairi Umar dan ini dikuatkan dengan hadis yang telah datang dari selain Ibnu Umar dan apa-apa yang telah sabit ya. Atau dikatakan wa ma sabata illa an Umar kama fi jami'il ulumi wal hikam dan berkaitan dengan hadis kita ini maka tidak ada hadis yang sabit berkaitan ini kecuali yang datang dari sahabat Umar sebagaimana disebutkan dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam miliknya Abul Faraj Abdurrahman Ibnu Rajab rahimahullah taala ya. Dan dia menukilkan dari Al-Khattabi bahwasanya Al-Khattabi berkata la a'lamu khilafan baina ahlil hadis fi dzalik. Aku tidak mendapati perselisihan di antara ahlul hadis berkaitan dengan hal itu yakni bahwasanya hadis ini hanya diriwayatkan dari asalnya itu dari sahabat Umar Ibnul Khattab. Maksudnya begitu. Dan tidak sabit hadis yang diriwayatkan dari Umar Ibnul Khattab itu kecuali dari jalan Yahya bin Sa'id Al-Ansori. Dari hadis ini ya, sumber utama itu dari Umar Ibnul Khattab, dari Nabi, dari Umar Ibnul Khattab, kemudian dari jalan Yahya bin Sa'id Al-Ansori ya, satu. Dan melalui Yahya bin Sa'id Al-Ansori telah meriwayatkan hadis tersebut sejumlah orang yang banyak ya. Bahkan para ulama menjelaskan saking hadis ini dianggap hadis yang sangat
utama dalam agama kita, disebutkan di sana bahkan sampai dikatakan ada sekitar 700 riwayat yang meriwayatkan hadis ini. Juga di sana dikatakan ada yang mengatakan sampai sekitar 200 riwayat yang meriwayatkan hadis ini, ya. Dan ada pula kaul-kaul yang lain yang menyebutkan banyaknya riwayat dalam meriwayatkan hadis ini, ya. Dan Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala mengatakan lafaz-lafaz penyebutan bahwasanya hadis ini diriwayatkan sampai 700-an, 200-an orang, ya. Maka beliau mengatakan hadhihi mubalaghah. Ini bahasa apa ya? Kayak hiperbola, bahasa mubalaghah, bahwasanya sebenarnya nggak sampai segitu, tapi saking banyaknya yang meriwayatkan, ya. Sampai Masya Allah, sampai meh sewu sing riwayatnya, saking banyaknya. Ini bahasa, ya, cara bahasa. Faqad jama'tu turuq hadzal hadithi min awwali talabi lil ilmi falam ajid, ya, turuq hadzal hadis tasilu ilal mi'ah. Kemudian Ibnu Hajar menjelaskan, aku telah mengumpulkan jalan-jalan periwayatan hadis ini semenjak aku memulai menuntut ilmu, maka aku tidak mendapatkan riwayat berkaitan dengan hadis ini jalan-jalannya, ya, yang sampai 100 riwayat, ya. Tapi di sana tadi disebutkan 700, 200, tapi itu kata Ibnu Hajar itu mubalaghah saja. Aku sudah meneliti, ternyata enggak sampai 100 jalan periwayatan berkaitan dengan hadis ini. Ngapunten, agak mengkeret sedikit karena ini berkaitan dengan masalah periwayatan, ya. Yang belum paham insya Allah berulang akan menjadi paham. Kemudian kata penulis kitab ini, qultu, aku katakan, al-hasilu annahu rawahu an Yahya bin Sa'id al-Ansari adadun katsir min tariqi Yahya bin Sa'id an Muhammad bin Ibrahim an Alqamah ibn Waqqas al-Laitsi an Umar. Walam yathbut sababu wurudi hadzal hadithi anna muhajira Ummi Qaisin hajara liqasdi zuwaji biha, ya. Saya, penulis kitab kita ini pensarah, beliau mengatakan kesimpulannya bahwasanya banyak jalan atau ulama telah meriwayatkan hadis ini melalui jalan Yahya bin Sa'id al-Ansari, ya. Dari jalan Muhammad bin Ibrahim, dari Alqamah bin Waqqas, dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Akan tetapi di sana ada suatu riwayat, ya. Akan tapi asbabul wurud, sebab turunnya hadis ini telah disebutkan ada suatu kejadian sebabnya gini, tapi kata pensarah, sebab turunnya hadis itu yang disebutkan di sana bahwasanya hadis itu turun disebabkan ada seorang laki-laki yang berhijrah hanya untuk mengejar seorang perempuan yang disebut dengan Ummu Qais. Maka riwayat itu tidak benar kalau disandarkan menjadi sebab turunnya hadis ini, ya. Ada memang riwayat seperti itu, tapi sebab turunnya hadis ini tidak benar kalau disebabkan karena ada laki-laki yang mengejar seorang perempuan berhijrah untuk dinikahinya, ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita persingkat. Kemudian pensarah menyebutkan sebagian makna berkaitan dengan inti hadis innamal a'malu binniyat, ya. Beliau mengatakan, dan ucapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat, hanya saja amalan-amalan itu bergantung kepada niatnya. Maka disebutkan di sana innama itu adatul hasr, ya, suatu dalam bahasa Arab itu pembatasan, ya. Hanya saja kalau kita gunakan bahasa kita. Dan yang dimaksud bil a'mali huna sihhatuha wa fasatuha, ya. Jadi Rasulullah mengatakan sesungguhnya amalan-amalan itu bergantung pada niatnya, yaitu dari sisi sahnya amalan tersebut atau rusaknya amalan tersebut, bukan keberadaan amal tersebut.
Karena ternyata ada amalan yang tidak dilakukan dengan niat seperti amalan anak-anak atau amalan orang-orang gila, ya. Dia nggak pakai niat, tapi kan ada amalan tersebut, ya. Tapi yang dimaksud dengan amalan itu atau tidak ada amalan kecuali dengan niat, itu maksudnya baiknya amalan tersebut atau rusaknya amalan tersebut tentu dia berdasarkan niatnya. Al-a'malus syar'iyyatu al-mutafarriqatu ila niyah. Sehingga dengan hadis ini menunjukkan amalan-amal syar'i itu mutafarriqah yahtaju ila niyah, ya. Dia butuh kepada niat. Dia butuh kepada niat. Ya. Maka dari sini seakan-akan ada amalan yang nggak bisa tidak harus ada niat. Ternyata di sana ada kejadian yang lain bahwasanya ternyata ada amalan itu di sana yang nggak butuh niat, tapi amalannya tetap sah. Bagaimana? Kita contohkan nanti urayanya akan bersambung secara panjang lebar insyaallah taala. Nah, di antara amalan yang sah tanpa adanya niat dicontohkan di sini seperti raddul amanah wa kadzalika raddul ariyah. Ya. Salah satu amalan yang tetap sah tanpa adanya niat adalah raddul amanah, menunaikan amanah. Jenengan dapat titipan amanah, ya. Nah, jenengan kan harus menyerahkan amanah tersebut kepada yang berhak. Maka andaikan jenengan tidak punya niat khusus berkaitan dengan amalan tersebut, maka penunaian ini tetap sah. Atau jenengan pernah pinjam sesuatu kepada seseorang. Nah, kan katanya amalan harus ada niat. Nah, ternyata waktu pengembalian si pemilik harta asli itu mengambil hartanya ke kita. Kita kan nggak sampai menyerahkan. Maka pengambilan harta yang dilakukan oleh pemilik pertama dari harta itu yang kita pinjam itu dari sisi amalan pengembalian telah sah adanya padahal kita belum meniatkan untuk mengembalikannya. Maka pengambilan harta itu sah sehingga di sini seakan-akan nggak butuh kepada niat. Fa in hasalat niyatun, maka dikatakan di sana akan tapi jika amalan-amalan yang seakan-akan nggak butuh niat itu kemudian seseorang melakukannya dengan suatu niat ihtisab karena berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, yujar alah ihtisabi, maka dia diberi pahala atas sebab dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala meskipun berkaitan dengan menunaikan amanah atau mengembalikan pinjaman, ya. Dan jika dia enggak berniat pun, maka amalan tersebut tetap sah adanya meskipun tanpa niat berkaitan dengan mengembalikan amanah atau mengembalikan harta pinjaman, ya. Baik. Kemudian beliau melanjutkan qauluhu wa innama likulli imri'in ma nawa, dan hanya saja setiap orang itu akan mendapatkan sesuai yang dia niatkan. Maka kata beliau, seseorang itu kata Rasul akan mendapatkan sesuai dari apa yang ia niatkan. Maksudnya apa? Min haitsul ajri wal ism, ya. Berkaitan dengan masalah pahala atau masalah dosa. Maka faqad yanwi fi'la ta'ah wala yaqdiru 'alaiha fayujar. Maka bila seseorang meniatkan, ada niat dalam dirinya untuk dia melakukan amalan ketaatan, namun ternyata dia sudah berusaha mengamalkannya tapi ternyata nggak mampu dan dia gagal mengamalkannya meskipun belum berhasil mengamalkannya, maka dia diberi pahala disebabkan niat dia tersebut, ya. Dan wayanwi fi'la ma'siyah fayajizu anha ma'as sa'yi li husuliha fayusam. Demikian pula barang siapa dia berniat melakukan suatu kemaksiatan namun dia gagal melakukan kemaksiatan tersebut,
dalam keadaan dia sudah berusaha keras untuk melakukan kemaksiatan tersebut, meskipun dia gagal bermaksiat, dia mendapatkan dosa disebabkan dengan niat, ya. Dan ini tidak bertentangan dengan hadis kalau meniatkan kebaikan diberi pahala, kalau meniatkan keburukan kalau enggak dilakukan tidak mendapat dosa. Beda karena ini dia tidak berhasil melakukan maksiat dalam keadaan dia sudah berusaha keras ternyata gagal. Bukan karena dia tidak melanjutkan, tapi karena ibaratnya wong ngerayu wong wedok waliyadzubillah ingin dia zinai, sudah berusaha, wanita cantik yang dia gandrung ingin dia zinai, ternyata si wanita itu saya mau tapi saya minta 20 juta, nah duit DE cuma 10 juta, akhirnya dia gagal. Meskipun gagal karena dia sudah meniat dan berusaha, maka dia tetap mendapatkan dosa, ya, tetap mendapatkan dosa. Maka beliau melanjutkan wa ya'malu amalan lau nawafi, dan barang siapa dia mengamalkan suatu amalan, andaikan dia meniatkan sesuatu tersebut, maka dia akan diberi pahala. Dan apabila dia tidak berniat melakukan suatu amal kebaikan, ketika dia tidak melakukannya maka tidak akan diberi pahala. Demikian pula berkaitan dengan amalan-amalan maksiat. Kalau dia nggak meniatkan dan dia nggak mengamalkan maka tidak diberi dosa. Tapi kalau dia niatkan berusaha tapi gagal, tetap dia mendapatkan dosanya. Kama saya ditafsilu fi hadithil Abbas fi hadhil arba'in, dan insyaallah kata beliau secara rinci akan dijelaskan dalam hadis Ibnu Abbas di dalam kitab kita ini. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah sedikit ini yang bisa kita sebutkan dalam majelis pertama kita. Saya ulangi lafaz hadis ini dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata beliau, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au ilam ra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, rawahul Bukhari wa Muslim. Mudah-mudahan pada majelis yang akan datang ini sudah dihafal sehingga kita ketika menjelaskannya ada sesuatu yang diikat, ada sesuatu yang diikat. Kita cukupkan sekian. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala pertolongan agar bisa mengamalkannya. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.